hari Rabu Pekan Paskah yang kelima tanggal 1 Mei, peringatan Santo Yusuf pelindung para pekerja. Intention Mass today yaitu untuk wedding anniversary ke-43 Uncle Francis di Grot dan Auntie Clotilda Pamin di Bauk Kucing Sarawak, supaya diberikan kesehatan dan diberkati segala usaha dan pekerjaan keluarganya. Ucapan syukur dan terima kasih dari Sis Regina Tina Jerome yang mendapat pekerjaan lebih baik dari yang sebelumnya, dan juga untuk kesehatan Natalia Aswan dan Yohana CC, untuk kesehatan, kesejahteraan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefan Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Adisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Marina, Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Emilia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapan Nakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Tia Kevin Putri, Maria Kunewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Hodi Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifus Aristo, Christian Elin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Peter Lim, untuk Ibu Anis Wela dan keluarga, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga, dan juga untuk kesehatan Dr. Dani dari sakit kanker, dari sakit ginjal, sembuhkan dari sakit ginjal. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk Ibu Emeda Maja dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Rina Gunawan di Jakarta, untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Yana Widodo, Susati Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Amerika di Jakarta, dan untuk keluarga Anti Priska, Angka Robert Ayen, Sarian Sarawak, dan juga untuk Sis Jessica anak Jali Jesiran Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching, Ohel business, study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, and Seling Junlung, Alexander Lin Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari aura-aura Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Badumas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesatan dimakamkan di Serikantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsudin dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Joseph Eko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Sing Kiang meninggal di Pontianak, Rosco dimakamkan di Kucing Sarawak, dan juga untuk Yosef Wijaya yang meninggal di Semarang. Kita persembahkan seluruh intensi misa
di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga mulutku bernyanyi dan memuji Engkau dan bibirku bermadah kepadamu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Daya hidup gereja harus datang dari Tuhan dan hubungan kita dengan Dia. Sebab lepas daripadaku kalian tak mampu berbuat sesuatu, kata Yesus. Benarkah kita bersatu dengan Tuhan? Apakah iman kita hanya menyentuh yang lahiriah dan adat kebiasaan saja, ataukah didukung persatuan hidup dengan Yesus? Malah kita hening sejenak memeriksa batin kita sebelum merayakan peristiwa penyelamatan pada hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pemulih dan penyegar hidup, Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan. Arahkanlah kiranya hati kami kepadamu, agar kami selalu tinggal dalam terang kebenaran-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kalian tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kalian tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya diputuskan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat pergi menemui para rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu berjalan melalui Finisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati para saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut jemaat dan para rasul serta penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan mentaati hukum Musa. Maka bersidanglah para rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrem, aku bersuka cita ketika diajak mari pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika diajak mari pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersuka cita ketika diajak mari pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem yang telah dibangun sebagai kota tersusun rapat, kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersuka cita ketika diajak mari pergi ke rumah Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai peraturan bagi Israel, sebab Yerusalemlah ditaruh kursi pengadilan, kursi milik keluarga Raja Daud.
Aku bersukacita ketika diajak mari pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kalian. Barang siapa tinggal dalam aku akan berbuah melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus dalam amanat perpisahannya kepada para murid, Akulah pokok anggur yang asli dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kalian memang sudah bersih karena sabda yang telah kukatakan kepada kalian. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kalian. Sebagaimana ranting tak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jika tidak tinggal pada pokok anggur, demikian pula kalian tak akan berbuah jika tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kalian ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kalian tinggal dalam aku dan sabdaku tinggal dalam kalian, mintalah apa saja yang kalian kehendaki, dan kalian akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kalian berbuah banyak, dan dengan demikian kalian adalah murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam kisah para rasul, inti pembicaraan di konsili Yerusalem ialah sunat itu diharuskan atau tidak bagi orang bukan Yahudi. Haruskah orang menjadi Yahudi dahulu sebelum mengikuti Kristus? Apakah agama baru ini tetap terikat pada tradisi Yahudi ataukah umum Katolik bagi setiap bangsa? Di dalam bacaan Injil, kutipan ini membantu menjawab pokok persoalan dalam bacaan pertama. Mengikuti Kristus berarti ditempelkan kepada batang anggur asli, yaitu Kristus. Kristus bersatu dengan kita dan kita bersatu dengan Dia. Sunat, warna kulit, kebudayaan bukan soal. Hanya iman akan Kristus yang diperlukan. Lainnya tidak mutlak perlu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, dan usaha-usaha dari keluarga yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku.
Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, pemilik dan penanam kebun anggur, berilah kami sukacita setiap kali minum buah anggur kudus, yang merupakan berkat bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib dan menyempurnakan korban-korban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu, demi keselamatan kami, dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-henti berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selebih bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seturu yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang ditebus dengan darah-Nya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber hidup sejati, rezekilah kami dengan embun Roh-Mu agar dapat menghasilkan buah cinta kasih dan kesetiaan, kedamaian dan kejujuran, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, diberikan berkat, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Happy anniversary wedding untuk Auntie Kotilda